Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan kata pengantar untuk tugas fisika dari kelas 10-7. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya sehingga video ini dapat tersusun sampai selesai. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap pihak yang telah ikut bantu berkontribusi. Kami sangat berharap semoga video ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penikmat video ini. Bahkan kami berharap lebih jauh lagi agar bisa dinikmati dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan video ini. Terbatasan pengetahuan dan pengalaman kami, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran Yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan video ini. Adalah hasil penemuan dari berbagai penyelidikan, dikumpulkan dan disusun secara sistematis menjadi sebuah kumpulan pengetahuan. Produk dalam fisika adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, rumus, dan model. Fakta ilmiah adalah deskripsi akurat tentang sesuatu yang teramati atau pernyataan objektif yang dapat dikonfirmasikan kebenarannya atau empiris tentang suatu yang benar-benar ada atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta adalah suatu kenyataan atau keadaan yang sesungguhnya dari suatu benda atau fenomena yang terjadi di alam. Fakta ini juga menjadi dasar dari konsep, prinsip, hukum, teori, dan model. Konsep adalah abstrak, entitas mental yang menunjuk pada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian, atau hubungan. Konsep sains adalah rumusan akal atau gagasan umum tentang objek atau kejadian yang didasarkan pada sifat-sifat objek atau kejadian tersebut. Misalnya, kutub magnet adalah bagian pada magnet yang memiliki kekuatan paling tinggi. Prinsip adalah inti dari suatu penjelasan konsep rumusan atau yang utama dari konsep tersebut. Sedangkan prinsip sains adalah rumusan atau generalisasi dari hubungan fakta dalam konsep. Nah, prinsip itu biasanya bersifat analitis, bukan hanya sekedar empiris. Contohnya adalah air yang mengalir dari atas ke bawah. Memiliki prinsip yaitu air yang mengalir juga dari atas ke bawah. Nah, mereka ini memiliki konsep dan prinsipnya sendiri. Hukum adalah prinsip-prinsip khusus atau spesifik yang diterima secara meluas setelah dilakukan penyajian berulang kali dan kebenarannya karena di akhir dengan didukung oleh bukti buku ilmiah, misalnya energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan melainkan hanya dapat dialih bentukan atau hukum kekalan energi. Sebagai contoh lainnya yaitu benda yang dicelupkan ke dalam air akan menerima gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda tersebut, atau hukum Archimedes. Teori disusun untuk menjelaskan sesuatu yang tidak dapat langsung diamati, bersifat tentatif sampai terbukti tidak benar dan diperbaiki. Teori disusun untuk menjelaskan sesuatu yang tidak dapat diamati, bersifat tentatif sampai terbukti tidak benar dan diperbaiki. Misalnya sebagai berikut: teori Big Bang, teori alam, teori pemanasan global. Teori Big Bang misalnya alam semesta, galaksi, dan bintang serta tata surya lainnya terbentuk melalui peristiwa dentuman besar. Kalau teori pemanasan global, akibat atmosfer dipenuhi oleh gas-gas pemerangkap panas, maka suhu atmosfer bumi mengalami peningkatan. Teori alam terdiri dari inti yang dilindungi oleh elektron.
Rumus adalah pernyataan matematis dari suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Dalam rumus, kita dapat melihat saling keterkaitan antara konsep-konsep dan variabel-variabel. Pada umumnya, prinsip dan hukum dapat dinyatakan secara matematis. Contohnya seperti rumus hukum gravitasi, yaitu F sama dengan YM 1 M2 dibagi R pangkat 2. Model adalah sebuah presentasi yang dibentuk untuk sesuatu yang tidak dapat dilihat. Model juga sangat berguna untuk membantu memahami fenomena alam atau berguna juga memahami suatu teori. Contohnya model atom membantu memahami teori atom. Hi, it's me again, I'm back. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Askia dari kelompok 2 yang akan menjelaskan fisika sebagai proses. Fisika sebagai proses itu apa sih, Kak? Fisika sebagai proses itu adalah pemahaman mengenai bagaimana informasi ilmiah yang di dalam fisika yang diperoleh, diuji, dan divalidasikan. Nah, fisika sebagai proses itu ada 8 cara. Yang pertama itu ada mengamati atau observasi. Mengamati atau observasi itu apa? Mengamati atau observasi itu adalah melakukan kegiatan yang melibatkan panca indera terhadap suatu benda atau suatu fenomena alam yang diselidiki. Caranya itu ada 4 cara. Yang pertama, memberikan penjelasan apa yang diamati melalui pengamatan kualitatif atau kuantitatif. Yang kedua, mencatat persamaan, perbedaan, keteraturan, dan membandingkannya. Dan yang ketiga, membuat pengamatan dalam waktu tertentu dan mencatat hal-hal yang tidak disukai. Dan yang keempat, menjelaskan suatu hasil observasi. Next. Perkenalkan, nama aku Trista Salsabila. Mengklasifikasikan atau biasa kita sebut dengan menggolongkan, yaitu memilah berbagai benda atau fenomena alam berdasarkan sifat atau karakteristiknya, sehingga diperoleh kumpulan sejenis dari benda atau fenomena yang telah kita selidiki. Nah, bagaimana sih langkah-langkah mengklasifikasikan? Simak penjelasan berikut. Pertama, memberi urutan pada peristiwa yang terjadi. Misal, di peristiwa 1, ada air lalu dimasukkan ke kulkas akan menjadi beku atau es batu. Di peristiwa kedua, ada es batu lalu didiamkan di luar kulkas akan mencair. Kedua, mencari persamaan dan perbedaannya. Persamaannya, kedua peristiwa tersebut sama-sama berubah dari bentuk semula. Sedangkan perubahannya pada peristiwa 1 terjadi perubahan wujud zat dari cair menjadi padat dan disebut membeku. Sedangkan pada peristiwa 2 terjadi perubahan wujud zat dari padat menjadi cair dan disebut mencair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini aku akan menjelaskan materi tentang mengukur. Mengukur itu adalah besaran-besaran tertentu dari suatu benda atau fenomena alam dengan besaran lain atau sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Apakah kalian pernah menjahit baju?
Nah, di sini terdapat langkah-langkahnya. Yang pertama itu terdapat memilih alat ukuran yang sesuai, dan yang kedua itu menggunakan alat ukur dengan kecepatan tertentu dan memastikannya berfungsi dengan baik. Oke, sebelum kita membuat pola dasar di baju yang akan kita jahit, biasanya kita akan mengukur beberapa ukuran di badan kita, baik itu ukuran panjang baju, lingkar dada, lingkar leher, panjang lengan, lebar bahu, lingkar panggul, lingkar pinggang, dan lingkar pergelangan tangan, dan masih banyak lagi. Apakah kalian tahu alat apa yang digunakan untuk mengukurnya dan mengapa harus dilakukan pengukuran? Nah, pertanyaan tadi akan dibahas oleh saya. Alat yang digunakan adalah pita meteran. Pita meteran terdiri dari dua ukuran, yaitu ukuran cm dan inci. Bisa juga memakai veterband. Itu gunanya untuk penanda ukuran untuk bagian-bagian yang sulit diraih saat mengukur tubuh. Sedangkan besaran yang diukur adalah panjang. Kita harus melakukan pengukuran supaya ukuran baju yang dijahit pas dengan badan kita. Nah, untuk pertanyaan yang mengapa harus dilakukan pengukuran, itu agar kita dapat memperoleh nilai atau kuantitas sepanjang badan kita dan ukurannya sesuai dengan tubuh atau yang kita mau. Sebelum mengukur dengan pita meteran, pastikan veterbandnya sudah menempel di bagian badan kita. Nah, ini adalah contoh mengukur tubuh dengan pita meteran. Yang kita harus siapkan yaitu meteran atau alat untuk mengukur badan. Yang pertama, kita tentuin dulu lebar pundaknya. Terus kita pindah ke belakang dan tentukan lebar pundaknya. Kita ukur dari ujung pundak ke ujung pundak lain. Terus kita pindah ke bagian dada. Lingkarkan meteran ke bagian dada atau sejajar dengan payudara kita. Kita bisa tambahkan 2 cm untuk kelonggaran. Kemudian kita ukur lebar pinggangnya. Cara menentukannya yaitu sejajar dengan sikut atau lebar terkecil dari pinggang. Kemudian kita ukur lebar pinggul kita, bisa ditambahkan 2 cm untuk kelonggaran. Yang terakhir, cara menentukan panjang bajunya, kita balik dulu meterannya, jadi angka 1 itu ada di bawah. Nah, itu dia cara mengukur badan. Semoga bermanfaat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zara Rusmedita. Saya ingin menjelaskan materi tentang mengajukan pertanyaan. Jadi pertanyaan itu adalah, nah, di sini juga ada cara-cara mengajukan pertanyaan loh. Nah, cara-cara ada di sini ya. Habis itu, selain cara-caranya juga ada langkah-langkahnya nih. Langkah-langkahnya ada di sini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Lebar pinggul kita, bisa ditambahkan 2 cm untuk kelonggaran. Yang terakhir, cara menentukan panjang bajunya, kita balik dulu meterannya, jadi angka 1 itu ada di bawah. Nah, itu dia cara mengukur badan. Semoga bermanfaat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zara Rusmedita. Saya ingin menjelaskan materi tentang mengajukan pertanyaan. Jadi pertanyaan itu adalah, nah, di sini juga ada cara-cara mengajukan pertanyaan loh. Nah, cara-cara ada di sini ya. Habis itu, selain cara-caranya juga ada langkah-langkahnya nih. Langkah-langkahnya ada di sini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Karenisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang perumusan masalah tentang merumuskan hipotesis. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, kalian mulai merumuskan hipotesis. Kalian tahu nggak hipotesis itu apa? Hipotesis adalah contoh dari hipotesis ada di sini. Jadi begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menggunakan dan melakukan percobaan yang membuat rancang ilmiah untuk memperoleh sejumlah data, kemudian melakukan kerja ilmiah sesuai rancangan tersebut. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, merancang cara melakukan pengamatan untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang kedua, memilih alat dan bahan yang sesuai dengan penelitian. Nah, yang ketiga, menentukan langkah-langkah secara teliti, benar, dan maksimal. Dan yang keempat, menentukan cara yang tepat untuk mengumpulkan data sesuai dengan proses yang telah direncanakan sebelumnya. Saya akan menjelaskan yang nomor 7 itu adalah menginterpretasi dan menafsirkan data atau informasi, yaitu melakukan analisis data, melakukan generalisasi, menarik kesimpulan, dan membuat prediksi berdasarkan pola atau acuan tertentu. Yang pertama itu menyimpulkan hasil penelitian atau percobaan yang bersifat tentatif. Yang kedua itu membuat dan mencari pembenaran dari kesimpulan tersebut. Yang ketiga, membuat prediksi berdasarkan pola tertentu, dan dari hasil penelitian ini memunculkan penelitian-penelitian terkait berikutnya. Yang kedelapan, mengomunikasikan, yaitu menyampaikan hasil percobaan atau penyelidikan dengan cara media yang tepat. Yang pertama, menjelaskan kegiatan secara lisan menggunakan diagram. Yang kedua, menggunakan tabel, grafik, atau model untuk menyajikan informasi. Yang ketiga, memilih cara yang paling tepat untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan metode yang tepat. Yang keempat, menggunakan teknologi informasi yang tepat atau menggunakan sumber tidak langsung untuk memperoleh informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Taher dari kelas 10-7. Saya ingin menjelaskan apa itu fisika sebagai sikap. Fisika sebagai sikap adalah pemikiran dan argumentasi para ilmuwan dalam setiap bekerja menjadi rambu-rambu penting yang berkaitan dengan hakikat fisika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rasya ingin menjelaskan fisika sebagai sikap menghargai pendapat orang lain. Seorang ilmuwan harus memiliki pikiran yang terbuka dan ditunjukkan dengan menghargai sifat orang lain atau pendapat orang lain yang tidak sesuai dengan hasil penelitiannya. Selain itu, dengan terbuka juga seorang ilmuwan bisa menerima kritik dan saran dari orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firas Manizaziz. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu sifat yang ada di dalam fisika sebagai sikap. Ya, salah satunya adalah sifat jujur. Sifat jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan hal yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi atau fakta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrian. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasa ingin tahu dalam fisika. Seorang ilmuwan harus memiliki rasa ingin tahu serta suka bertanya terhadap suatu objek atau suatu peristiwa serta peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasya Farul Razi. Saya akan menjelaskan kreatif dalam fisika. Kreatif dalam fisika itu seperti dalam membuat kesimpulan, seorang ilmuwan tidak tergesa-gesa sehingga diperlukan pemikiran yang kritis dan kreatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ziyad. Salah satu sikap fisika adalah fisika sebagai teliti. Dalam pengambilan data diperlukan sikap yang teliti sehingga dapat menghasilkan data yang akurat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uksan Ramadan. Saya ingin menjelaskan fisika sebagai sikap yang salah satunya rasa percaya diri. Setiap ilmuwan harus memiliki rasa percaya diri agar mudah membuat suatu rumus, teori, konsep,
prinsip, dan hukum. Selain itu, dengan sikap percaya diri, seorang ilmuwan bisa menerima saran dari orang lain. Sekian dari saya. Salah satu fisika sebagai sikap adalah sikap terbuka. Sikap ini ditunjukkan dengan menghargai pendapat orang lain atau menghargai hasil percobaan orang lain yang tidak sesuai dengan hasil percobaannya, berpikir positif, menerima kritik, dan saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Pahlevi dari kelas 10-7. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu sikap, yaitu sebagian fisika sebagai sikap, yaitu adalah sikap objektif. Dan mengapa para ilmuwan harus bersikap objektif? Karena memang objektif ini juga termasuk hal yang penting, sifat yang penting dalam fisika sebagai proses. Karena pengertian objektif sendiri adalah ketika para ilmuwan melakukan pengamatan atau pengujian atau eksperimen dan merasakan hal yang berhubungan dengan percobaannya itu, maka para ilmuwan itu juga harus bersifat objektif, atau lebih tepatnya kayak jujur, atau kayak sesuai apa yang terjadi di penelitiannya itu, tidak boleh tambah-tambahkan ataupun dikurang-kurangkan, kurang lebih seperti itu. Dan objektif juga bisa dibilang seperti sifat jujur ya, dan kurang lebih seperti itu dari si Reza Pahlevi. Jadi kesimpulannya adalah hakikat ilmu fisika itu adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari peristiwa alam dan interaksi manusia dan alam secara ilmiah. Lalu hakikat fisika itu ada 3. Yang pertama adalah fisika sebagai produk, yang kedua fisika sebagai proses, yang ketiga fisika sebagai sikap. Sekian dari kelompok 1, 2, dan 3 dan 4. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.